untuk ketiga, dan akan dipimpin oleh Kadim Ibu Pendeta Mary Ponggohong Mangania SDH. Mari kita akan memulaikan ibadah ini. Saya jemput kita berdiri dan kita memulaikan ibadah dengan menyanyi Mari Masuk. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita memuji Tuhan, setiamu Tuhan. Silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di sore menjelang malam hari ini kami bersyukur, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang padamu membawa setiap pengakuan dosa dan kesalahan kami. Berkali-kali kami tidak setia kepadamu Tuhan. Berkali-kali kami ingkar kepadamu, karena pada yang lain kami terlalu cinta dan pada yang lain kami terlalu sayang, dan Engkau terabaikan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan ketika ada pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Ampuni ketika kami menyalahgunakan setiap waktu dan kebebasan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan ini.
Kadangkala Engkau telah kami nomor duakan dalam hidup kami, dan kami terlalu sibuk dengan kesibukan kami masing-masing Tuhan. Oleh karena itu di saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon Engkau ampuni dan kasihanilah kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk ada dalam hadirat-Mu dalam persekutuan ini. Ini kami Tuhan, kami bawa pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagai nats pemberitaan anugerah Allah, Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang datang dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah, memuliakan Engkau, mendengarkan sabda firman-Mu di saat ini. Anugerahkan bagi kami semua urapan kuasa-Mu bagi kami ketika kami mau membaca, merenungkan akan sabda firman-Mu Tuhan. Dan Engkau terus memberkati juga jemaat yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah mereka di saat ini, dalam pengurapan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan ketika kami membaca, merenungkan sabda-Mu, kuasa-Mu menyertai kami semua. Kami boleh memahami, mengerti, memberlakukan firman kebenaran. Sambil Engkau hancurkan setiap kuasa yang mengganggu persekutuan kami. Kami percaya kuasa-Mu besar dari segalanya. Oleh karena itu hanya dalam nama Yesus kami menyambut pemberitaan firman. Amin. Mari kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita menyambutnya dengan memuji Tuhan besertaku selamanya. Melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel sambil berdiri. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilahkan duduk.
Dan mari kita memuji Tuhan sebab Dia hidup. Shalom, damai di hati. Shalom, selamat Paskah. Minggu yang lalu kita telah merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, kemenangan Kristus mengalahkan maut. Dan ini adalah hari Minggu pertama sesudah Paskah. Kita beribadah kepada Tuhan walaupun ada di rumah-rumah kita masing-masing, dan kami menuntun dari rumah gereja ini melalui online streaming ini. Maka kita percaya juga Tuhan tetap bersama dengan kita dalam pujian dan sembah, dalam ibadah, dalam doa yang kita naikkan ke hadirat-Nya. Tuhan terus akan memberkati kita dalam lawatan kuasa-Nya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu mari kita mau merenungkan pembacaan kita Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya 18. Saudara-saudara, dalam cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, penginjil Yohanes mengangkat kaum perempuan sebagai pihak yang pertama yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Melalui kubur yang kosong, mereka menerima berita pertama dari malaikat Tuhan. Karena Maria terbawa dengan kesedihannya, sebagaimana dalam pembacaan kita tadi ayat 11 katakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi di sini Maria bersedih hati oleh karena kepergian Yesus. Dan ketika dia mau mengunjungi kubur Yesus, dia mau datang di kubur itu, dia melihat bahwa kubur pintu telah terbuka dan Yesus tidak ada lagi di sini. Karena itu dengan kesedihannya dia menangis. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, oleh karena dia terbawa dengan kesedihan itu, maka ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria, dia tidak mengenal Yesus, bahkan dia mengira bahwa Yesus adalah penjaga taman, penunggu. Kemudian malaikat dan Yesus menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang. Kita tidak tahu dorang sebawa di mana apa dia." Kesedihan yang terjadi dengan kedukacitaan yang dialami oleh Maria karena kepergian Yesus, dan ketika dia juga menyaksikan Yesus tidak ada di kubur itu lagi, maka dia terus terbawa dengan kesedihan itu. Oleh karena itu
kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus, mengapa engkau menangis? Dan dalam suasana itu, suasana yang mencekam, suasana sedih, suasana berduka, dalam ketakutan, kehilangan harapan, maka disitulah Yesus hadir tepat waktunya. Seketika keadaan yang sedih dari Maria berubah menjadi sukacita yang besar. Maria sadar bahwa yang ada di depannya adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu Maria menyapa dan memanggil Yesus Rabuni, artinya guru. Saudara-saudara, sapaan Yesus pada Maria membuat Maria dipenuhi semangat yang baru. Sapaan itu telah meneguhkan imannya, memperkuat pengharapannya, dan memurnikan kasihnya. Maria adalah orang yang dipilih untuk menjadi saksi pertama pada peristiwa kebangkitan Yesus sebagai seorang perempuan yang dikala itu menjadi sosok yang tidak diperhitungkan, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi pada peristiwa kebangkitan. Kegembiraan inilah yang kemudian memampukan Maria menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berita tentang kebangkitan adalah berita sukacita yang besar bagi umat kepunyaan. Karena itu kita pun sebagai umatnya hendaklah juga membawa berita sukacita dengan kebangkitan Yesus bagi semua orang. Bukan berita-berita ketakutan yang kita bawa seperti kondisi kita sekarang ini. Kita ditakutkan dengan adanya ancaman virus corona yang mengancam kita. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, menang mengalahkan maut. Dengan demikian, maka kita juga akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kita di tengah menjalani tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, dengan kebangkitan Kristus, maka segala ketakutan, kecemasan, kegalauan karena kondisi ini, ancaman virus COVID-19 ini, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya akan membuat kita kuat dalam segala penyertaan yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita, walaupun orang mengalami berbagai ketakutan, berbagai hal dalam kehidupan kita semua, dengan kondisi-kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini. Dengan juga bagaimana kita akan mengikuti aturan-aturan pemerintah yang sudah diatur dalam kehidupan kita semua, untuk kita taat mengikuti protap yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejak merebaknya COVID-19 atau virus corona, telah banyak edaran yang memberi himbauan agar menghindar. Cara menyapa dengan jabat tangan. Bahkan di ruang ibadah di mana jabat tangan sudah menjadi tradisi lazim di masyarakat kita, untuk sementara waktu ditiadakan, atau mencari cara menyapa lebih aman untuk menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain, dan peringatan jangan sentuh. Apalagi di saat pemerintah menyuruh libur sekolah, belajar di rumah, kerja di rumah, menjadi himbauan yang dipraktekkan demi keamanan bersama dan demi memutuskan mata rantai COVID-19. Saudara-saudaraku, ternyata kita juga yang menerima anjuran jangan sentuh. Maria mengadakannya, mendengar seruan langsung dari Yesus dan berkata, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudara dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allah. Nah, saudara-saudara, yang kita perlukan hanyalah ketaatan pada kehendak Tuhan. Marilah kita mau menunjukkan kasih dengan mendengar dan melakukan hal yang kelihatan sejuk dalam kehidupan kita, dan mungkin juga kehidupan yang diinginkan Maria, sekali bahwa dia ingin menyentuh gurunya, tetapi karena mengekang diri, ia turut pada perintah yang diperintahkan Tuhan. Nah, dalam kebersamaan dengan semua anak bangsa, kita bersama memutuskan rantai COVID-19 dalam kehidupan kita semua, sehingga juga kita menikmati hidup yang sehat, hidup yang dalam pemberkatan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, ketika juga kita taat pada segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari bagian firman ini kita mau belajar dan merefleksikan bahwa pasca kebangkitan Yesus adalah salah satu peristiwa iman yang penting, menyaksikan tentang Kristus yang bangkit. Dengan peristiwa pasca menjadikan kita yang bersedih, yang berduka, yang merasa kehilangan, mendapatkan pengharapan baru di dalam Tuhan oleh karena Kristus telah bangkit. Pasca membangkitkan sukacita bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan, dan pasca Yesus memberikan pengharapan bahwa apa yang kita imani tidaklah sia-sia. Dengan semangat pasca dapat membangkitkan kita sebagai orang yang percaya, mewujudkan panggilan iman, bersekutu, bersaksi dan melayani, mampu merealisasikan dalam lingkungan di mana kita berada, hidup dan berkarya. Dan dengan kebangkitan Kristus, kita hendaknya menyapa sesama warga anak bangsa, memperkokoh keyakinan, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita, sehingga secara bersama kita terus akan menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melawat kehidupan kita semua. Tuhan memberkati, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan, dan sambil persembahan dijalankan, mari kita melakukan besarlah untungku. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Persembahan yang di rumah-rumah keluarga nanti dibawa sesuai pengumuman yang telah disampaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan di saat ini.
Terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau bertahta dalam setiap pujian yang kami naikkan kehadirat Tuhan dalam persekutuan kami. Engkau melawat kami dengan kemuliaan Tuhan, dengan kasih-Mu dalam kehidupan ini, dan kami diberkati. Oleh karena itu Tuhan, ketika juga kami boleh beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, maka senantiasa Engkau yang tetap memberkati kami umat Allah yang ada di Jemaat Paulus TWM ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, sampai orang dewasa dan lansia. Semua ada dalam lindungan Tuhan. Semua kolom ada dalam kasih Tuhan. Kolom 1 sampai 45 ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau membentengi kami dengan kuasa-Mu, dengan pembentengan Tuhan, dengan lawatan perlindungan Tuhan siang dan malam. Kami ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau jauhkan kami semua dari ancaman virus corona 19 yang mengganggu kehidupan kami Tuhan, yang mengganggu aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami harus ada di rumah kami masing-masing, termasuk juga dalam peribadatan kami. Kami memohon kuasa-Mu menyertai kami, dijauhkan dari ancaman virus corona ini Tuhan. Dan Engkau akan lenyapkan semua virus-virus yang mengganggu dunia ini, yang mengganggu negeri tercinta kami Indonesia, yang mengganggu Sulawesi Utara, yang mengganggu Kota Manado, yang mengganggu kehidupan kami, keluarga kami semua Tuhan, pribadi kami. Maka Tuhanlah sumber perlindungan, kekuatan kami semua. Karena itu urapi kami satu persatu dalam urapan Tuhan, sehingga kami terbentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Virus apapun tidak akan memasuki kehidupan kami, karena kami ada perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, renungkan secara bersama. Tuhan memberi kekuatan bagi kami, sehingga semangat kebangkitan dalam kehidupan ini. Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut Tuhan. Engkau telah berkorban bagi manusia yang berdosa sekali untuk selamanya. Dan senantiasa juga Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mengalahkan maut. Engkau bangkit naik ke sorga dan hidup, dan berjanji untuk datang kembali dalam kehidupan sebagai kehidupan yang Engkau nyatakan bagi kami semua manusia yang ada di dunia ini, untuk senantiasa hidup dan taat setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan Tuhan, kiranya berguna dalam tugas panggilan gereja Tuhan, dalam tugas dan pelayanan di gereja Tuhan yang ada di Jemaat Paulus TWM ini. Karena itu Engkau memberkati majelis jemaat yang ada Tuhan, mulai dari ketua badan pekerja Ibu Pendeta Helen. Tuhan berkati bersama dengan rekan-rekan sekerja dalam pelayanan badan pekerja yang ada, Penatua dan Syamas, Kompelka Bipra, semua yang Tuhan percayakan dalam tugas panggilan pelayanan di Jemaat Paulus TWM ini. Kiranya semua ada dalam naungan kasih-Mu, termasuk juga kelompok fungsional lansia, panitia hari raya gereja, semua ada dalam rangkulan tangan kasih-Mu dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan berkat Engkau anugerahkan dengan sukacita melayani untuk melaksanakan tugas panggilan masing-masing, sehingga setiap jerih payah tidak sia-sia, dan Tuhan selalu akan memperhitungkan semua dalam setiap tugas dan panggilan tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberkati para janda duda lansia di hari tua mereka. Kiranya mereka ada dalam sukacita iman, dalam berkat Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupannya untuk hidup secara bersama dengan anak cucu mereka, dengan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, juga ketika dalam proses-proses pemulihan kesehatan mereka Tuhan, kiranya ada dalam urapan Tuhan kekuatan yang sempurna, ada dalam kuasa-Mu, sehingga semuanya boleh menikmati kekuatan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
wali kota, wakil wali kota, semua Tuhan percayakan, Bapak Camat, sampai pada kelurahan dan lingkungan di mana Tuhan percayakan dalam pemerintah kami semua. Beri hikmat, beri kekuatan bagi mereka Tuhan untuk bersama dalam kehidupan mengatasi virus corona ini yang menjadi pergumulan secara bersama. Tuhan terus memberikan hikmat dan lindungi mereka. Juga para dokter, para medis, para perawat Tuhan yang merawat semua yang sakit Tuhan. Beri kekuatan, semangat yang baru. Beri perlindungan dan pembentengan yang daripadamu Tuhan. Kiranya mereka semua sehat kuat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan menyertai semua orang yang membutuhkan pertolongan yang daripadamu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu akan menyertai kehidupan semua orang yang senantiasa juga memerlukan berkat Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan menyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan ini. Ini kami semua, kami bersyukur dalam nama Yesus sudah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, mari kita memuji Tuhan, pengharapan. Saudara-saudaraku, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.